Halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan kali ini masih bersama dengan mahasiswa saya dari kelas manajemen merek, bener ya? Betul sekali. Oke, silahkan sapa Soulmate dulu dan sebutkan namanya. Oke. Hello Mates, good day Mates. Nama saya Daliana Kurniawan. Sebagai mahasiswa S1 manajemen juga yang sedang diampu oleh Bu Ika Untuk dari mata matkul kuliah manajemen merek. Oke. Nah, seperti tadi kelompok yang sebelumnya di kelas manajemen merek ini kami akan membahas tentang proses rebranding merek, benar ya? Betul sekali. Jadi perubahan-perubahan yang dilakukan sama perusahaan atau satu merek tertentu yang tujuannya biasanya untuk refresh gitu ya. Supaya mereknya bisa lebih baru, bisa lebih new lagi, kemudian bisa terus mengembangkan inovasi dan seterusnya. Tapi sebenarnya alasan rebranding bisa macam-macam sih ya. Iya. Nah, saya nggak tahu nih apa alasan rebranding dari merek yang akan kita bahas selanjutnya ini ya. Tadi panggilannya siapa? Nana. Oke Nana, kita mau bahas rebranding apa sore hari ini? Jadi kita akan membahas rebranding dari Pizza Hut sendiri nih. Oke, Karena Pizza kan Hut ya. Pizza Hut kan ternyata udah ganti nama ya. Jadi Ristorante gitu. Oh ya, oke. Dan itu menarik sekali ya. Betul. Menarik sekali berubah nama dari Pizza Hut ke Ristorante. Tapi memang kayaknya belum di semua restoran, bener nggak sih Nana? Belum merata di semua outlet karena untuk restoran kecilnya itu belum bisa pakai nama si Ristorante itu. Oh, oke. Nah, sekarang boleh ceritakan dulu mungkin rebrandingnya dari sisi apa selain tadi nama ya yang sudah disebutkan. Oke, jadi sebelumnya masuk dulu kali ya ke Pizza Hut, restoran Pizza Hut sendiri kan pasti udah banyak banget yang kenal, apalagi sebenarnya Pizza Hut itu namanya udah ada di Top Brands Award juga nomor 1 di restoran cepat saji khususnya pizza gitu ya. Nah tapi ternyata Pizza Hut itu mulai ganti nama gitu per 1 Desember 2023. Oke. Gitu. Dia tuh ganti nama di 23 kota. Kayak Jakarta, Tangerang, terus Bekasi juga, bahkan di Padang juga dia ganti nama gitu jadi Ristorante. Oke. Kemudian alasannya pergantian nama, walaupun tadi saya sempat kayak kasih gambaran sedikit ya, biasanya sih perusahaan itu melakukan rebranding ada beberapa alasan, kayak misalnya mereka udah di fase mature menuju ke decline sehingga mereka butuh sesuatu untuk bisa refresh produknya gitu ya. Kemudian ada juga yang memang mungkin banyak inovasi yang mau dikembangkan gitu ya, banyak kreativitas sehingga akhirnya melakukan berbagai perubahan yang bisa meningkatkan penjualan juga gitu ya. Betul. Nah, sedangkan kalau Pizza Hut berubah nama menjadi Ristorante ini kira-kira ada alasannya nggak sih, Nana? Kalau Pizza Hut itu berubah nama jadi Ristorante itu banyak sebenarnya alasannya. Mulai dari Pizza Hut tuh mau ngembangin strateginya dia. Terus abis itu juga sebenarnya kan yang kita lihat sebenarnya ini kan Pizza Hut itu belum kasih klarifikasi resmi gitu ya kenapa dia berubah nama. Tapi kalau misalnya kita lihat nih dari Pizza Hut itu dulu kan namanya tren banget lah ya, kayak restoran pizza. Kalau keluarga tuh pasti makannya di Pizza Hut gitu karena rame-rame kan bisa sharing juga. Betul. Kalau untuk saat ini Pizza Hut itu udah mulai ada pesaingnya, kayak yang ibu tahu Domino itu Domino Pizza. Terus abis itu Pizza Hut juga karena namanya pizza, jadi menunya itu yang orang-orang tahu ya cuma pizza aja. Iya gitu. Jadi lingkupnya kecil banget gitu kan. Nah makanya Pizza Hut itu mau memperbesar, mau ekspansi menu juga. Nah dimana si Pizza Hut ini juga sebenarnya itu mulai turun kan. Ada banyak lah efek, banyak desas-desus juga kan. Kalau saya lihat juga tuh saham Pizza tuh juga mulai nurun. Dan ada banyak efek lah ya. Nah selanjutnya kalau dilihat dari menu, kalau kita perbandingin gitu ya dari restoran Pizza Hut yang dulu sama si Ristorante ini. Si Ristorante ini nyediain pastry juga Bu, ada kopi juga, terus banyak sih makanannya. Dan karena nama Ristorante ini dari Italia yang berarti restoran atau rumah makan, jadi artinya lebih luas gitu. Jadi menunya lebih banyak, nggak cuma nyediain pizza doang. Jadi lebih mengarah ke generasi Z, Gen Z, terus milenial juga. Jadi itu bisa jadi tempat nongkrong yang asik gitu. Oke. Nah, tadi selain Domino ya, sebenarnya Domino, terus saya nggak tahu sih merek pizza yang lain. Tapi saya pernah lihat di media sosial di Instagram banyak restoran-restoran pizza lainnya ya yang juga istilahnya menjual pizza gitu ya. Nah ini mungkin salah satu strategi juga yang bisa digunakan sama Pizza Hut supaya tadi ya seperti yang Nana sampaikan dengan konsep Ristorante ini menu yang ditawarkan tuh lebih beragam, lebih bervariasi gitu ya. Saya
sebenarnya saya di dekat rumah tuh ada Pizza Hut delivery. PhD ya, PhD Pizza Hut delivery. Nah itu saya juga sempat kayak miss pada saat saya masuk, terus yang ditawarkan tuh nggak cuma pizza aja, tapi bisa sampai ke pastry. Kalau pasta sih mungkin dari dulu ya, ada pastry, kemudian ada chicken wings, kemudian ada kopi gitu ya. Jadi memang konsep Italianya itu dengan menawarkan menu makanan Italia yang lebih beragam, lebih bervariasi, sehingga mereka menyesuaikan dengan nama ya, sehingga nama restorannya itu adapt gitu ya dari berbagai pilihan menu tadi yang bervariasi tadi. Bener banget. Apalagi Pizza Hut sekarang itu kan dia lebih ngikutin tren gitu ya. Dia nggak mau ketinggalan gitu. Jadi si Ristorante ini yang kita kenal dulu si Pizza Hut itu, Ibu pernah dengar gak sih berita kalau misalnya Pizza Hut itu sampai kasih pegawainya itu buat jualan di pinggir jalan. Jadi kayak ada booth kecil gitu di pinggir jalan. Sama dia pernah juga pakai bus jualannya. Nah itu karena waktu itu tuh si Pizza Hut itu emang lagi turun kan. Jadi dia mau ngembangin inovasi. Cuman ya sayangnya inovasinya itu berdampak tapi nggak terlalu signifikan. Ya betul. Jadi si Ristorante ini mau ciptain citra baru kalau misalnya dia itu yang tadi Ibu bilang juga bener banget. Dia nggak nyediain menu yang itu aja. Terus dia juga mau memberikan citra baru, apalagi konsep restorannya tuh juga bagus ya, unik dan juga kayak lebih lebih enak buat nongkrong gitu. Itu saya merasakan efek yang pada saat tadi Nana bilang sampai jualan di pinggir jalan, sampai ada promo itu pas itu tuh COVID ya, pas COVID ya. Jadi memang kita tuh banyak sekali efek ya yang terdampak dari COVID itu, salah satunya ke restoran pizza ini, ke Pizza Hut ini. Saya ikut ngerasain tuh waktu dulu tuh jadi berhenti di pinggir jalan gitu ya, beli promo Pizza Hut tuh yang di Pemuda gitu ya, dengan harga ya kayak bundling gitu ya, kayak bundling dengan harga yang lebih murah, kemudian take away ya, kita kan nggak bisa dine in kan. Nggak bisa dine in. Nah, ya itu mungkin salah satu yang menjadi efeknya, sehingga pada akhirnya sekarang pada saat kondisi sudah lebih baik gitu ya, after COVID mereka mencoba untuk menawarkan sesuatu yang baru gitu ya. Buat jadi refresh. ya buat refresh, nggak cuma menawarkan makanan yang Pizza Hut aja, yang pizza aja, tapi bisa menawarkan makanan yang lebih bervariasi. Oke, berarti rebrandingnya kita bisa lihat dari sisi itu ya. Mereka melakukan itu dengan menambahkan berbagai inovasi dari sisi produknya. Oke, kemudian ada nggak data yang menunjukkan bahwa ternyata dengan pilihan menu yang semakin beragam itu diikuti dengan jumlah konsumen yang mungkin semakin banyak, Nana? Nah kalau misalnya dari data itu kita nggak ngambil data secara tabelnya, tapi kita ada ngelihat dari survei-survei dari respon konsumen nih terhadap rebranding. Seperti apa tuh? Ya kan kalau misalnya saya nih ya sebagai konsumen kan awal-awal kayak biasanya tuh taunya Pizza Hut, tapi ternyata berubah nama jadi Ristorante kan. Jadi saya juga kayak bingung gitu kan awalnya pasti. Nah itu konsumen juga banyak tuh yang ngerasa kayak bingung gitu kan kenapa. Nah setelah mereka nyobain makanannya, mereka nyicipin dan mereka lihat menu-menunya, mereka tuh lebih lebih seneng gitu dari rebranding ini karena lebih banyak ekspansi menu. Terus juga kalau yang saya lihat ya, bahkan Pizza Hut itu merekrut pegawai yang tuli. Ada jadi, ya? Ada. Ini ada juga Pizza Hut itu Ristorante itu ngerekrut pegawai yang tuli. Jadi dia tuh lebih lebih peduli gitu, lebih aware, dan dia tuh mau beda dari restoran yang lainnya. Makanya itu salah satu program CSR juga ya kali ya. Betul sekali. Benar nggak sih? Iya. Ya karena saya belum melihat sih, maksudnya saya nggak tahu apakah di restoran yang lain juga menerapkan hal yang sama gitu ya. Oke, tapi itu sesuatu yang positif ya, sesuatu yang baik. Positif. Dan itu bikin konsumen jadi Ristorante itu jadi teringat gitu di benak konsumen gitu. Oke, sisi baiknya ya, sisi baik baiknya. atau sisi positifnya. Oke, terus apa lagi Nana? Kalau dari sisi negatifnya sih saya belum menemukan, tapi orang-orang juga banyak yang dilema nih sebenarnya, kayak makan gak nih di sini gitu. Dilemanya ada dilema juga ya. Iya, dilemanya juga. Oke, ya pasti dari proses rebranding nggak semuanya mengandung hal yang positif atau mungkin langsung bisa diterima ya. Kadang ada beberapa orang yang menganggap
buat apa sih rebranding toh Iya. istilahnya dengan menggunakan nama yang sama dengan produk yang lebih bervariasi aja udah cukup gitu ya. Tapi di sini kan Pizza Hut mencoba untuk apa istilahnya kayak membuka lembaran baru kali ya. Iya, betul. Membuka lembaran baru, menawarkan produk yang baru sehingga apa harapannya image-nya juga bisa lebih positif, lebih Iya. baik gitu ya. Betul Oke. sekali. Ya. Kalau- Ada tambahan lagi Nana? Kalau dari saya sih udah cukup, cuman emang kalau misalnya dipikir-pikir rebranding itu nggak harus berubah nama gitu, tapi sebenarnya itu tuh pikiran yang kurang tepat gitu. Jadi kenapa? kalau misalnya mau merubah dari citra merek yang sebelumnya pizza terus jadi mau menjual makanan yang lain, terus juga pastinya kan si PT dari pihak Pizza Hut-nya itu juga mau ningkatin omset ya pastinya dengan berubah nama gitu. Sebenarnya tuh risikonya tinggi sih karena Iya. orang tuh belum sepenuhnya kenal gitu dengan Ya, restoran belum tentu aware ya. Iya, tapi dari sisi menu, dari sisi harga yang ditawarkan itu juga mempengaruhi gitu persepsi konsumen terhadap restoran teh yang sekarang ini. Karena menurut saya kalau dilihat ya dari Instagramnya si restoran teh ini tuh makanannya menarik banget Bu. Iya menarik banget kayak lebih apa ya Instagramable lah kalau Iya, dilihat dari generasi Z gitu. Oke. Ya, jadi apa ya tingkat awareness-nya atau mungkin lebih ke apa ya promosinya juga kali Iya, ya. promosinya. Juga kali karena memang proses rebranding itu tidak hanya sekedar tadi seperti Nana sampaikan tidak hanya sekedar mengganti nama atau menawarkan inovasi produk, tapi lebih dari itu adalah bagaimana caranya memberikan kesadaran kepada konsumen bahwa ini tuh sebenarnya restoran Pizza Hut yang lama. Iya. Tapi namanya berganti gitu ya karena belum tentu semua orang tahu gitu ya. Jadi ini butuh proses saya rasa yang lebih panjang, butuh biaya yang tidak murah juga. Iya pastinya. Ya, tapi mungkin gitu ya pertimbangannya adalah bahwa dengan melakukan perubahan nama akan membawa sesuatu dan image yang lebih positif lagi gitu ya. Oke, terima kasih Nana untuk obrolan kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman atau soulmate semua di rumah, apakah kalian termasuk konsumennya Pizza Hut atau konsumen Ristorante ya Iya, kalau yang baru sekarang ini, ya, yang baru ini. Kalian udah pernah nyobain belum datang ke Ristorante dengan berbagai pilihan menu yang lebih variatif Betul tadi ya. sekali. Oke, sampai jumpa soulmate di obrolan kita berikutnya. Dadah, good day mates. Good day mates.